Halo bro, balik lagi bersama gua Bang Manki di channelnya Manki Reviews. Dan di video kali ini gua udah punya dua t-shirt T-Racer. Ya walaupun berbeda warnanya, yang satu navy, yang satu black, tapi keduanya masih dalam artikel yang sama, yaitu Flame T-Racer. Oke, jadi ini ya gua udah punya t-shirt T-Racer yang original dan yang fake nya, cuman emang warnanya ini berbeda, warna navy dan warna black. Meskipun begitu dia tetap sama artikelnya, Flame logo T-Racer. Nah jadi untuk yang originalnya ini yang navy dan yang blacknya ini yang fake. Sekilas tampak dari foto atau dari agak kejauhan itu sulit ya ngebedainnya, agak sulit, jadi harus dipegang langsung baru sangat jelas kelihatan. Nah jadi ini yang originalnya yang navy, ini yang US series, ini masih ada polybagnya. Flame logo t-shirt size small, colornya navy blue, dan ada masih barcode nya. Nah jadi untuk selanjutnya bisa dilihat langsung dari sablon. Ini dia untuk yang original, detail sablonnya seperti ini. Dia sangat halus, dari pinggir-pinggir apinya juga rapih banget, kurang lebih sama kayak Champion ya untuk sablonnya, meskipun masih bagusan Champion kalau menurut saya pribadi. Nah untuk yang fake nya tuh, kalau di zoom seperti ini baru kelihatan banget. Ini yang fake nya, bisa dilihat sablonannya dari pinggirannya urakan ya, seperti melepuh kebakar, mungkin karena apinya terlalu panas yang fake, jadi seperti kebakar sendiri. Nah jadi ini ya yang fake nya sablonannya. Jadi kalau misalkan brand apapun, cara membedakan fake dan yang original itu dari sablon tuh udah kelihatan banget ya, karena itu udah paling susah untuk ditiru. Kalau seperti cuttingan jahitan itu sekarang udah pada canggih fake nya. Nah jadi ini teks label dan washing tagnya, dia made in Haiti. Di sini tertera Gildan Activewear. Jadi Gildan Activewear itu karena si T-Racer ini yang US series mengadopsi bahan basicnya Gildan. Bisa dilihat dari labelnya yang nyantol gini. Di ini namanya neck tip. Untuk di t-shirt itu namanya neck tip, lace layer seperti ini. Dan kalau di hoodie dan crew neck itu namanya chain stitch. Nah oke. Kemudian nah kita lihat dulu detailnya deh. Detailnya ya, made in Haiti, size small, warnanya navy, dan kemudian ini yang blacknya. Nah ini yang blacknya nih, yang fake nya nih. Yang fake nya made in Honduras, padahal bukan, aslinya made in, masih diproduksi di Indonesia juga. Kalau misalkan bisa dilihat dari labelnya, dari label itu dia perbedaannya. Untuk yang fake ini dia fontnya itu nggak rapi dan kurang simetris. Yang kedua warnanya agak pudar gitu, warna si tag size nya. Nah dari tag washing tuh udah jelas kelihatan banget, ini printeran sendiri ya, udah jelas tuh. Ini juga size small, dari garisnya sangat jelek banget. Nih kalau yang original rapi, karena bahan washing tagnya juga berbeda. Kalau yang original agak sedikit kasar dan ini halus banget yang fake nya nih.
bahannya. Ini made in Honduras tapi bukan import, alias ini palsu. Masih made in Indonesia juga, KW. Nah, kemudian dari stiker, sebenarnya kalau dari stiker tidak terlalu ada perbedaan banget ya. Cuman kalau kita balik seperti ini. Nah, kalau dibalik seperti ini kelihatan ya perbedaannya. Kalau yang original masih tertera harga retailnya 390.000. Sebenarnya bermacam-macam sih, ada yang 390, ada yang 450 sampai 550 juga ada. Jadi tergantung modelnya. Untuk yang US series, nah ini jadi perbedaan t-shirt US series original dan fake. Kalau yang US series itu di stikernya di baliknya itu ada tulisan subscribe score. Oke. Nah, kalau yang Japan, kalau Tracer Japan itu dia ada hologramnya di sini. Di balik stiker tuh ada hologramnya. Dan di packagingnya itu lebih rapi. Pakai plastik gitu ya, di stikernya itu diplastikin. Pokoknya Japan market lebih rapi lah Tracernya, dan bahannya lebih halus. Nah, jadi kan kalau yang US series dia pakai adopsi bahan Gildan, udah pasti nggak ada jahitan samping. Kalau Gildan tuh jahitan sampingnya nggak ada. Nggak ada jahitan sampingnya. Nah, kalau yang Japan ada. Japan itu lebih halus ya bahannya daripada US series. Kemudian kalau yang fake nya itu dari cuttingan semuanya rapi, hampir sama dengan yang originalnya. Sampai stick bahunya juga hampir sama. Pokoknya cuttingan sekarang udah nggak bisa dijadiin terlalu udah nggak bisa terlalu dijadiin untuk patokan ya. Untuk cuttingan sablon masih worth it untuk perbedaan signifikannya. Jadi itu dia Tracer original versus fake nya. Dan yang gua heran tuh ini yang fake nya ya, yang black tuh yang fake. Yang gua heran ini dijual tuh di Shopee sekitar 150.000 sampai 170, 60, 80 atau sampai 200 lah, tergantung sellernya. Nah, yang gue bingung tuh gini, harga segitu mahal sih menurut gua kalau fake ya, dan itu lumayan laku. Dan lebih parah lagi, ada beberapa toko besar yang menjual kayak gini nih, yang udah punya offline store. Pokoknya toko besar lah, udah punya nama besar. Dia punya Tracer fake gini dan dia jual sekitar ya tadi 150 sampai 200. Ya gua nggak nyangka aja gitu. Itu ownernya, sellernya dia nggak tahu barang apa gimana, gua nggak paham. Cuman yang pasti itu bisa dipastikan fake. Kalau original itu harganya ya, kalau yang masih baru range-nya tuh dari 300 sampai 500 lah. Nah, kalau yang second-nya itu bisa dapat 150 ya, 100 juga mungkin ada ya, 150, 100 sampai 200 tergantung kondisi. Dan untuk recommended toko lagi grup yang untuk second Tracer itu, kalian bisa bergabung di grup Facebooknya Tracer Magazine Indonesia. Di situ ada, kalian join aja. Di situ udah dipastikan original karena barang fake tidak akan pernah di ACC postingannya oleh adminnya. Itu ada baru, ada juga bekas. Di situ lengkap, hoodie, crew neck, long sleeve, t-shirt juga ada. Jadi mungkin itu aja. Oh ya, ini sekali lagi nih, gue mau ngasih tahu sedikit ya, mungkin kalian juga udah pada tahu, bahkan lebih ya. Ini untuk Tracer US series itu biasanya made in-nya itu Haiti, Nicaragua, Honduras, atau bisa juga dia Kamboja masuk nggak ya, Kamboja. Nah, jadi itulah untuk yang US series. Dan untuk yang Japan memang ada beberapa yang pakai Honduras, made in Honduras, tapi sedikit dia dominan made in China. Untuk Japan market packaging lebih rapi, ingat bahan lebih halus. Dan
kalau untuk Japan marketnya Tracer. Jadi hati-hati ya dari sablon, bisa dilihat harus hati-hati, ekstra hati-hati. Oke, jadi segitu aja video perbedaan atau cara membedakan t-shirt Tracer original versus fake. Nah, semoga bermanfaat bro. Thank you, bye bye.